Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, menjalani hari pertama di minggu yang baru ini. Semoga kita semua diberikan rezeki dan selamat beraktivitas ya. Untuk kita semua tetap semangat. Saya akan bicara kali ini tentang Liga Premier Inggris. The Reds Liverpool memuncaki klasmen sementara IPL dengan 9 poin, satu-satunya tim yang mencetak 3 kemenangan sempurna. Ya, walaupun ada 2 klub yang belum terkalahkan sejauh ini, dua-duanya ada di atas. Liverpool tentunya yang pertama dan Chelsea di tempat kedua karena Chelsea menang dengan 2-0 atas Fulham di markas mereka dan Chelsea 7 poin. Ya, jadi 2 angka di belakang Liverpool karena mereka sempat tertahan oleh Palace di pertandingan pertama sebelum mereka mencetak 2 kemenangan terakhir dan menempatkan mereka sekarang menempel ketat Liverpool. Duel yang sangat sengit berlangsung di Anfield bersama dengan The Gunners Arsenal. Liverpool akhirnya mendapatkan 3 poin krusial mereka di menit 83 ya lewat gol tendangan bebas dari pemain asal Hungaria Dominik Szoboszlai. Ini tendangan bebas yang luar biasa ke sudut pojok yang gagal bisa dicegat oleh David Raya, ya penjaga gawang dari Arsenal. Dan ini gol pertama bagi Szoboszlai di musim ini. Dia ditempatkan sebagai seakan-akan dalam tanda kutip sebagai bek darurat di posisi kanan teman-teman. Ketika Liverpool bermain dengan 4-2-3-1 yang dikembangkan oleh Arne Slot karena selain Alisson di bawah Mistar, mereka ada Szoboszlai, kemudian ada Kerkez, ada Konate, ada Van Dijk. Sebelum Konate ditarik keluar ada Joe Gomez yang masuk, sementara Gravenberch dan Alistair coba bisa menjadi 2 jangkar di posisi gelandang, mendorong Florian Wirtz di belakang Ekitike dan Salah tetap di kanan dan Cody Gakpo di kiri. Ada pergantian-pergantian pemain memang di babak kedua. Wataru Endo juga diantaranya masuk ke lapangan, ada Curtis Jones. Tetapi yang perlu dilihat di sini bahwa Arsenal coba untuk bisa mencetak kemenangan di markas Anfield karena mereka sulit bisa mendapatkan kemenangan ya lawan Liverpool karena Anfield ini seakan tidak bersahabat buat Arsenal. Selalu mereka gagal untuk bisa memetik kemenangan ya, sudah beberapa edisi mereka datang ini sulit, tapi mereka bermain tanpa Bukayo Saka sehingga di depan Arteta menempatkan ya Noni Madueke yang ada juga di sana ada Martinelli dan pemain termahal mereka tentunya Gyökeres, tetapi tidak berkutik. Sayang sekali sejak dari awal Mikel Arteta tidak melepas Eberechi Eze yang baru mereka dapatkan dari Crystal Palace. Eze memang masuk di babak kedua tetapi dia diparkir dulu bersama dengan Kapten Martin Odegaard karena di tengah itu kan ada Merino, Subimendi bermain tengah dan Declan Rice yang ada di tengah. Walaupun ada upaya pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Arteta, tapi tidak cukup buat mereka untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang signifikan di depan gawang. Oke, Arsenal bisa melepaskan 11 tembakan tapi hanya 1 on target. Liverpool dengan 9 tembakan, 3 on target. Penguasaan bola juga kalau bisa dilihat ini tipis-tipis. Liverpool dengan 53%, sementara Arsenal 47%. Ya, ini duel yang keras yang terjadi di Anfield dan bagi Liverpool tentunya ini kemenangan yang sangat berarti buat mereka dengan 3 kemenangan beruntun setelah Bournemouth, Newcastle dan sekarang Arsenal. Mereka akan menuju di pekan keempat ya ke markas Burnley dan saya rasa ketika melihat penampilan mereka yang oke, mereka bisa mengatasi Burnley. Satu catatan penting bagi Liverpool dalam pertandingan ini bahwa mereka tidak kebobolan untuk pertama kali setelah ada 4 gol yang bersarang di gawang Alisson dalam 2 pertandingan sebelumnya yang menang 4-2 di Anfield dari Bournemouth, tapi ada 2 gol mereka kebobolan dan juga pertarungan yang seru. Jadi St. James Park pekan sebelumnya sebelum mereka menang dengan 3-2 ada 2 juga kebobolan setelah dikejar oleh pemain-pemain Newcastle dari ketertinggalan 0-2 saat itu. Sama juga di Anfield mereka sempat unggul 2 gol tapi kemudian dikejar lagi oleh Bournemouth 2-2 sebelum ada gol-gol yang berarti di penghujung laga ya yang terjadi. Tapi kali ini lini belakang
dari Liverpool bermain dengan sangat disiplin untuk bisa mengatasi serangan-serangan dari Arsenal. Memang kelihatan tanpa Bukayo Saka mereka memang agak begitu kesulitan ya untuk bisa menembus pertahanan yang kuat dari Liverpool. Nah, kemarin itu di pekan ketiga ditandai oleh drama-drama yang luar biasa. Pep Guardiola bersama dengan Manchester City-nya juga tumbang. Ya, untuk kedua kalinya mereka tumbang setelah kalah dari Tottenham di kandang dan mereka kalah dari Brighton. Sempat Haaland menghidupkan peluang untuk bisa menang dengan gol ke-88 dia dalam 100 penampilan di Premier League. Bagi seorang striker ini suatu hal yang luar biasa yang tidak bisa disamakan oleh pemain lainnya. Di penampilan ke-100 sudah 88 gol. Tapi upaya Haaland untuk bisa mencetak gol pertama itu akhirnya dikandaskan oleh Brighton ya, dengan penalti dari Milner dan Gruda yang membuat gol di penghujung pertandingan, sehingga ini tentunya menjadi sebuah kesulitan bagi Manchester City dengan sudah mendapatkan 2 kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir. Walaupun mereka bisa mencatat penampilan perdana yang oke melawan Wolves, tetapi ini akan berat posisi mereka. Mereka terlempar sampai ke posisi 13 teman-teman ya. Tapi tetap tentunya bagi pendukung City harus tetap semangat memberikan support agar City ini baru pertandingan ketiga memang bisa terus naik lagi untuk bisa bersaing di posisi Big Five ya, kalau bisa dikatakan sejauh ini ya. Dan yang menarik juga terjadi selain kekalahan City dari Brighton dengan comeback dari Brighton dengan 2 gol, yaitu Spurs setelah melalui 2 pertandingan yang sangat fantastis. Burnley mereka kalahkan dengan 3 gol dan City dengan 2 gol. Di kandang mereka kalah dari Bournemouth dengan 0-1 ya. Gol Evan Nilsson di menit ke-5 membuat mereka sulit untuk bisa mengejar padahal waktunya masih panjang ya bagi tim asuhan Thomas Frank. Tetapi mereka justru di kandang itu takluk dari Bournemouth. Sangat disayangkan. Jika mereka mampu memanfaatkan laga kandang dan bisa mengalahkan Bournemouth, berarti mereka bisa menyamai perolehan yang dilakukan oleh Liverpool dengan 3 kemenangan berturut-turut. Makanya sejauh ini hanya Liverpool yang bisa mencetak 3 kemenangan beruntun di awal bergulirnya IPL 2025-2026 ini. Ya, kita akan masih menantikan memang pertandingan-pertandingan yang seru ke depan dan berharap ya duel ini akan terjadi yang sangat persaingan kompetitif di 4 besar ya, kalau bisa dikatakan ya. Saat ini kan banyak yang mengatakan Liverpool, ada Chelsea, ada Arsenal. Arsenal masih turun di posisi ketiga ya, walaupun mereka kalah dari Liverpool. Juga kita bisa melihat ada City ya, tentunya MU akan berusaha keluar dari mimpi buruk mereka pada musim kemarin terlempar di luar 10 besar. Tapi kemarin juga susah payah bisa menang di kandang ya dengan 3-2. Tapi itu cukup untuk bisa menghibur Ruben Amorim sebagai pelatih MU setelah mereka tersingkir di Carabao Cup dari Grimsby, dan itu memukul bagi Manchester United maksudnya setelah mereka tersingkir di Carabao Cup, dan sekarang mereka coba untuk bisa naik bagi MU. Masih oke lah persaingan ini kita bisa katakan. Tetapi tentunya ya sekali lagi bagi The Reds mereka ingin mempertahankan gelar. Pembelian luar biasa yang sangat fantastis, pengeluaran uang mereka untuk mendatangkan Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, ya ada Hugo Ekitike, bahkan konon kabarnya mereka sudah tetap berusaha untuk bisa mendapatkan Alexander Isak di sana, ada Mark Guehi di belakang. Ini membuat mereka harus keluar kocek yang banyak, tapi itu cukup di awal-awal. Kalau 3 pertandingan bisa melihat mereka membuat hat-trick 3 kemenangan ini ya baguslah buat Liverpool tentunya, karena mereka ingin mempertahankan gelar yang mereka dapatkan pada musim sebelumnya dengan Arne Slot ya. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan Liga Premier Inggris, dengan Liverpool ada di puncak, ditempel oleh The Blues Chelsea ya untuk IPL. Dengan saya Bung Ropan, ciao.